Perkenalkan, nama saya Angelie Gunetower, NIM 19208144 dari Fakultas Teknik jurusan PTIK Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menggambar garis menggunakan algoritma DDA. Namun sebelum itu kita perlu tahu, apa sih sebenarnya algoritma DDA itu? Pengertian algoritma DDA. DDA adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y menggunakan rumus Y sama dengan M kali delta X. Garis dibuat dengan menentukan endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Nah, langsung saja kita masuk dalam langkah-langkah atau contoh soal untuk menggambar garis menggunakan algoritma DDA. Diketahui A 18, 19, B 26, 25. Kemudian kita akan menjabarkan kedua nilai di atas. Akan menjadi seperti ini. Nilai A menjadi X1 dan Y1, dan nilai B menjadi X2 dan Y2. X1 sama dengan 18, Y1 sama dengan 19, X2 sama dengan 26, Y2 sama dengan 25. Setelah menjabarkan kedua nilai tersebut, kita akan mencari nilai delta X dan delta Y. Dengan rumus, delta X sama dengan X2 kurang X1. X2-nya adalah 26, dan X1-nya adalah 18. Jadi, 26 kurang 18 sama dengan 8. Kemudian, delta Y, Y2 sama dengan Y2 kurang Y1, sama dengan 25 kurang 19. Y2 adalah 25, dan Y1 adalah 19. Hasilnya adalah 6. Kemudian selanjutnya, kita akan mencari nilai step. Pada nilai step ini terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika nilai delta Y lebih besar dari delta X, maka nilai stepnya yang didapat adalah delta Y. Dan kedua, jika nilai delta X lebih besar dari delta Y, maka nilai step yang akan didapatkan adalah delta X sendiri. Kemudian kita bisa lihat kembali manakah nilai yang lebih besar, apakah delta Y ataukah delta X. Kita kembali. Dan di sini ditulis delta X lebih besar dari delta Y. Maka nilai stepnya adalah 8. Kemudian kita akan mencari nilai inkremental atau inkremen dengan rumus X in sama dengan delta X per step sama dengan delta X 8 dan stepnya juga 8. Jadi 8 per 8 sama dengan 1. Kemudian Y in sama dengan delta Y per step. Delta Y-nya adalah 6, per stepnya adalah 8, maka akan didapat hasil 0,6 per 8 sama dengan 0,75.
Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel untuk mencari titik koordinasi dari algoritma DDA. Di sini kita sudah masukkan nilai X yaitu 18 dan nilai Y 19. XY 18 dan 19. Kemudian di bawahnya kita tulis di paling bawah nilai X 26 dan nilai Y 25. XY 26,25. Kemudian untuk mencari nilai-nilai kosong di sini, kita bisa menggunakan rumus ini. Untuk mencari nilai X sama dengan X tambah X in. Di sini untuk X 18 tambah X in 1. Jadi 18 tambah 1 adalah 19. Begitupun seterusnya. Ditambahkan angka 1. Kemudian untuk mencari Y sama dengan Y tambah Y in. Di sini Y adalah 19, kemudian Y in adalah 0,75. Jadi hasilnya adalah 19 tambah 0,75. Hasilnya adalah 19,75. Di bawahnya pun begitu, tambahkan 7, 0,75. Kemudian untuk XY-nya, jika ditemui angka di belakang koma lebih dari 50, maka angka tersebut harus dibulatkan. Jadi, di sini X-nya adalah 19, Y-nya adalah 75, jadi 19,75, jadi kita bulatkan menjadi 20. Di bawahnya juga X-nya 20 dan Y-nya karena ini masih belum 50 ke atas, jadi tetap nilainya 20. Begitupun selanjutnya. Jadi tabel untuk mencari titik koordinasi seperti ini. Seperti ini. Kemudian setelah kita membuat tabelnya, kita akan membuat garis berdasarkan tabel ini. Kita akan membuat garis dalam Microsoft Excel. Kita akan langsung membuat garis. Yang pertama,
X 18, Y 19. X 18, Y 19. Kemudian X 19, Y 20. Kemudian X 20, Y 20. Kemudian X 21, Y 21. Kemudian X 22, Y 22. Kemudian X 23, Y 23. Kemudian X 24, Y 23. Kemudian X 25, Y 24. Kemudian yang terakhir X 26, Y 25. Kemudian kita akan membuat garis. Adalah hasil akhir dari proses menggambar garis menggunakan metode algoritma DDA. Kemudian kesimpulannya, algoritma DDA mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya atau titik awal garis. Keuntungan dari algoritma ini adalah tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap atau menggunakan metode offset. Dan kerugiannya adalah adanya akumulasi round-off errors sehingga garis akan melenceng dari garis lurus. Selain itu, operasi round-off juga menghabiskan waktu. Thank you for attention and see you on the next video.